Siap. Awak cek dulu biar nak langka solar. Biar langka. Isi namanya pembangunan satu ya setiap hari mah. Ya 100.000 pembangunan itu. Diganti operator. Bisa jadi Nah, ketahuan kan? Awak cek dulu biar tak langkah solar. Andre botak. Harusnya KPK juga memeriksa yang namanya Andre yang dari Gerindra ini, bro. Tuh jalan nama yang namanya Dirut Pertamina yang kemarin oplos. Awak cek dulu biar lancar ya. Artinya ngecek oplosan kalian itu lancar-lancar aja kan. Begitu kan. Woi, rakyat ini udah cerdas, Andre. Ketahuan yang paling merongrong itu ada apanya gitu. Dengan Dirut Pertamina yang mengoplos yang namanya Pertalite menjadi Pertamax kemarin. Udah untung gede lo ya. Iya. Makanya lo gak mau terjerat kan, menggonggong gitu kan. Nah Andre, tuh Dirut Pertamina kemarin yang terseret masalah oplos. Masa dia doang yang ditangkap? Masa dia doang? Masa Dirutnya aja yang diseret, Andre? Andre kan ke lapangan juga ikut ngecek masalah oplosan kemarin lancar atau enggak kan? Nah, disinilah bro. Kenapa orang-orang banyak yang kebal hukum kalau dekat sama Wiwi ini? Ya kan? Ini kan dari Gerindra juga. Lah, kenapa hanya Dirut Pertamina aja ngeceknya aja bareng? Sebelum tertangkap yang namanya Dirut Pertamina kemarin. Ya, sebelum tertangkap yang namanya Dirut Pertamina kemarin, Andre kan jalan tuh sama dia cek katanya biar lancar. Iya lah, lancar nih Andre botak, lancar nih oplosan kemarin. Apa rakyat Indonesia nggak curiga sama yang namanya Andre? Ada apa gitu? Dari gerak-gerikmu aja paling merongrong bilang fitnah dan segala macam. Itu buktinya tuh Luno jalan ngecek lancar atau tidak kan yang namanya oplosan kemarin kan. Nyata-nyata Andre oplosan kemarin merusak motor banyak ya, merusak yang namanya kendaraan mobil-mobil ini juga banyak, termasuk kita punya ada kendaraan juga yang rusak sampai sekarang nggak bisa di jalan ya, saya nggak bongkar ya. Itu paham sampai di sini ya rakyat ya. Siapa sih Andre itu sebenarnya? Tuh yang selalu jalan sama Dirut Pertamina yang sebelum dia tertangkap. Gua heran kenapa pemerintah ya hanya yang ditumbalkan yang Dirut Pertamina yang oplos itu kemarin. Padahal kawan-kawannya kan banyak. Ya enggak? Kawan-kawannya kan banyak sekali bro. Nah termasuk Andre mengecek oplosan itu kemarin ya sebelum dia tertangkap itu. Lancar atau tidak ya kan? Ngecek itu lancar apa tidak tuh ya kan? Nah jadi ke lapangan aja bersama Andre itu Dirut Pertamina yang oplos minyak kemarin. Jadi sampai di sini rakyat Indonesia kita paham ya. Siapa sih orang yang paling merongrong teriak terima amplop kemarin bilang ini fitnah dan segala macam. Ini buktinya. Andre juga selalu jalan bareng tuh sama Dirut Pertaminanya. Ngecek ke lapangan langsung. Ngecek nih lancar-lancar. Oplosan kita men ya. Lancar men, gak ada keluhan gitu kan. Iya tak? Wih keren ini yang namanya Andre ini lancar biar lancar apa tidak ya kan, lancar apa enggak itu yang namanya BBM-nya. DSPBU mana itu? Coba kasih keterangan dong Andre. Kemarin ngecek itu DSPBU mana itu? Tikus teriak-teriak ya terima amplop menggegerkan ya media sosial itu jahat dan segala penjahat kok teriak jahat ya, heran saya ya.
teriak-teriak dia bilang media sosial itu kejam, fitnah, jahat. Jahat tuh kalian tuh merusak perusahaan kendaraan rakyat ini udah banyak loh, nggak mobil nggak motor. Orang selalu pengen kualitas yang tertinggi, isi pertama nggak taunya pertalet wajar, selalu mogok, injektor sedikit-dikit rusak, saluran yang namanya selang ke motor itu aja sering mampet, ternyata air banyak juga isinya ya. Iya bro, kita harus cerdas saudara rakyat. Kalaupun ada orang yang nggak senang kita ya mengkritik tentang orang-orang ini, lah itu orang mereka itu pemakan juga, artinya nggak suka orang itu ya dengan kita itu membongkar orang-orang yang model begini ya. Dia bukan mencintai kebenaran, bukan mencintai para mafia, sering disogok, sering makan uangnya, mungkin begitu ya. Saya rasa orang yang nggak suka dengan kita mengangkat ini semua ya, orang-orang korupsi, orang koruptor ini ya, misi lo apa, ada lagi tuh namanya siapa itu, nanti ya saya sebutkan itu namanya. Misi lo si apa sih lo ya, semua koruptor diangkat. Lo berbuat apa pret? Lo itu yang harus melek. Nih keadaan negara kita lagi kacau ya, semua orang-orang ini mau meraup keuntungan besar-besaran yang merugikan rakyat ya. Ini PLN belum kebuka. PLN tuh berapa ratus triliun loh, hampir 1000 triliun loh ya. Jangan lupa meraih keuntungan mereka ini ya. Pejabat-pejabat diberi kepercayaan ini tidak dapat dipercaya masyarakat lagi bro. Terus siapa yang akan menyampaikan keluhan kita, disampaikan kemana? Dia minta ke Komisi 6 ya kan, keluhan rakyat itu bawa sini ke Komisi 6. Hanya karena di sana di Komisi 6 kan banyak kawan-kawannya, satu orang ya kita melawan berapa banyak orang mafiahnya di sana, merongrong, banyak buktilah apalah. Kalian masih ingat nggak kasus Sambo, suap menyuap itu ya kan? Kasus Sambo itu bunyi loh, katanya menerima amplop yang di komisi berapa itu kemarin, nggak ada yang ngaku ya kan, nggak ada yang ngaku. Terus kita pakai apa lagi memberantas ini di negara kita? KPK nyalinya ciut, kepolisian berpihak pada mereka. Sejak kasus Sambo itu ya ketahuan ini ya, Kapolrinya begitu, nggak ada tindak tegasan. Justru orang yang tidak bersalah dipenjarakan, kejam. Oposisi, orang-orang yang mengkritiknya, misalnya oposisinya yang mengkritiknya ditangkap, sementara kawan-kawannya enggak. Ini model-model Andre yang begini ya, dia itu selalu mencari kambing hitam, ngerti nggak? Orang-orang begini selalu mencari kambing hitam. Itu di road yang namanya Pertamina, jalan tuh ngecek langsung ke lapangan SPBU mana itu yang dicek Andre sama yang namanya Dirut Pertamina kemarin sebelum tertangkapnya yang namanya Dirut Pertamina, masalah oplosan Pertalite menjadi Pertamax ya dah. Curigai dong yang namanya Andre dari Gerindra ini. Seharusnya pemerintah masa iya yang ditumbalkan hanya yang namanya Dirut Pertamina aja, terus keluarganya disumpel gitu uang sebanyak-banyaknya biar dia nggak buka mulut, keluarganya terjamin gitu ya. Walaupun enak ya pejabat ya dipenjarakan tapi keluarganya dijamin asal tidak buka mulut ya kan, keluarganya terjamin nggak dimiskinkan ya kan, betul nggak? Gue jujur apa adanya ya, enak mereka itu penjara, walaupun di penjara keluarganya dijamin bro. Yang penting sampaikan nama dia ya, jangan banyak-banyak buka mulut. Contoh dirutnya Pertamina yang ngoplos ini ya kan, nggak mungkin giliran terjun ke lapangan ngecek cak-cek itu Komisi 9 yang namanya Andre ikut ke lapangan gitu. Nah giliran yang di penjara yang diperiksa cuma dirutnya aja, kawan-kawannya kemana? Kalau gua ya kayak Dirut Pertamina beberin aja sekalian ya, siapa aja yang terlibat, jangan mau sendiri nikmatinnya mereka. Pada cuci tangan semua orang-orang model begini, giliran temannya ketangkap ya. Saya
ini ya benar-benar membersihkan. Kalau benar-benar ini Pak Prabowo katanya mau bersih-bersih, mau katanya bikin rutan ya mau bikin ke pulau katanya biar mereka nggak bisa lari. Ini ditangkapin atuh Pak Presiden. Ya, orang-orang ini curigai nih, orang-orang mutu. Jangan karena besti aman-aman aja, ngomong kosong dong. Oke guys ya, keras sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Widya. Nah, seperti yang kita saksikan tadi, ada sebuah video dan ini memang memancing kecurigaan. Ya, jadi video ini sudah beredar dan bisa dipastikan video ini sebelum kasus korupsi dalam Pertamina itu terbongkar guys. Ya, jadi tadi terlihat Pak Andre Rosiade dan Pak Rifah Siahaan ya, yang saat ini sudah menjadi tersangka koruptor. Beliau adalah direktur tapi udah dipecat guys ya dari Patraniaga Pertamina. Jadi mereka berdua lagi bersama dalam sebuah SPBU ya, lagi cross check. Ini nampak banget ya, berduanya seperti dekat gitu ya, akrab, harmonis. Nah, ini boleh nih dicari tahu oleh kejaksaan kita. Dicari tahu, ditelusuri apa hubungan dari Pak Andre sehingga mereka berdua bisa kelihatan bersama-sama untuk cross check dalam video yang sudah kita saksikan tadi ya. Jadi saya minta kepada kejaksaan untuk bisa mencari tahu ini ada hubungan apa Pak Andre dengan Pak Rifah Siahaan ya. Ada hubungan apa di situ? Harus dicari tahu karena ini menimbulkan pertanyaan dari netizen, pertanyaan publik. Karena sebelumnya kita tahu guys, Pak Andre Rosiade ini salah satu wakil anggota DPR RI Komisi 6 yang paling keras, paling kencang teriakannya. Kemarin dia bilang Ahok numpang pansos lah, Ahok pahlawan kesiangan, Ahok nyari panggung. Jadi Ibu Rieke dari PDIP sempat menyangga dia, undang Ahok ke DPR RI. Tapi oleh si Pak Andre Rosiade ini, dia tidak mau guys ya. Dia bilang tidak perlu undang Pak Ahok untuk duduk rapat bersama dengan anggota DPR RI ya. Karena dia merasa bahwa ini nanti Pak Ahok cari panggung, numpang pansos di situ. Padahal kita semua tahu guys ya, Pak Ahok ini tidak perlu cari panggung, tidak perlu pansos. Semua rakyat Indonesia udah tahu ya, udah tahu sosok dari Basuki Cahayapurnama. Beliau ini mantan gubernur DKI Jakarta ya. Semua orang udah tahu. Jadi tidak perlu Pak Ahok, tidak perlu Pak Andre takut kalau Pak Ahok ini numpang pansos ya. Karena semua orang udah tahu, udah kenal. Nah, kembali lagi ke video tadi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Widya. Ini perlu di cross check, perlu dicari tahu, perlu ditelusuri. Kira-kira dari video tadi, ini apa hubungan Pak Andre dengan Pak Rifah? Ya, jadi harus Pak Andre kalau bisa harus memberikan klarifikasi, ya. Dan tidak sampai di situ, kejaksaan juga harus bisa menelusuri. Agar apa? Agar kasus ini dibongkar setuntas-tuntasnya ya, dibongkar sampai ke akar-akarnya. Memang betul bahwa kita perlu membongkar, tapi jangan sampai membakar rumahnya ya. Tapi yang perlu kita bakar itu adalah sarang dari tikus-tikus ini. Perlu dibakar sarangnya itu ya, bukan rumahnya ya. Sarangnya itu perlu dibakar biar tikus-tikusnya itu mati, mampus dan kapok ya. Jadi harapannya guys ya, ini hanya sekedar mimpi di siang bolong, entah nanti terwujud atau tidak. Kita masih berharap agar ke depan ada pemimpin atau mungkin pemimpin saat ini agak sedikit tangan besi lah ya, untuk mengurusi para koruptor-koruptor bangsa ini. Terapkan hukuman seperti di Singapura, seperti di China ya. Koruptor dihukum mati, digantung mati. Bila perlu ya dieksekusi mati, ada argo penembak, ditembak aja ya. Karena mereka sama jahatnya dengan teroris ya, sama-sama membunuh, sama-sama merugikan negara juga ya. Angka 1.000 triliun itu bukan angka yang sedikit guys ya. Seorang maling aja ya, maling ayam, maling sepeda motor,
Itu nilainya dikit guys ya, cuma angka belasan juta. Ayam 1 ekor juga nggak sampai 200.000 ya, paling cuma 100.000 doang ya. Tapi apa kita lihat, mereka digebukin, dipukul ya, digilas lehernya dengan ban ya, dibakar hidup-hidup. Tapi coba kita perhatikan para koruptor ini, ditangkap, diperlakukan seperti raja ya, wajah mereka segar-segar aja, tersenyum. Itu saya yakin kalau masuk penjara, di dalam sana mereka bisa minta fasilitas yang wah ya, yang membedakan dengan napi-napi yang lain ya, karena mereka punya duit ya. Jadi ya, ke depan seperti yang saya sampaikan tadi, kita butuh pemimpin yang tangan besi untuk sikat sapu rata para koruptor ini guys ya. Bagaimana pendapat kalian ya? Memang kejam, memang kurang berperi kemanusiaan, tapi itu satu-satunya cara menyelamatkan bangsa dan negara kita, karena kita menginginkan bangsa ini maju, negara maju, rakyat sejahtera. Ironi guys ya, kita punya banyak kekayaan tambang, punya banyak emas, hasil hutan, hasil laut, hasil alam, semuanya berlimpah ruah. Tapi pertanyaannya kemana ya kan? Kemana itu larinya? Kenapa di jalanan kita masih banyak menemukan orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang melarat, orang-orang yang minta-minta, yang luntang-lantung, tidak karu-karuan lagi ya. Apalagi coba kita lihat di pelosok-pelosok perkampungan, di desa-desa, masih banyak rakyat yang susah, yang hidup dalam garis kemiskinan ya. Itu semua karena apa? Ya karena itu tadi, negara kaya raya, hasil semuanya lari pada segelintir orang yang menikmati duit itu. Saya jadi teringat kata Pak Mahfud MD ya, kalau dari sektor pertambangan saja ini tidak korupsi, bisa ditutup celahnya, rakyat Indonesia bisa dapat belasan bahkan sampai puluhan juta cuma-cuma ya per bulannya guys ya. Cobalah kita perhatikan negara-negara lain yang sudah maju, di mana para pengangguran yang tidak bekerja atau belum mendapatkan pekerjaan, mereka itu digaji guys ya, mereka diberikan gaji oleh pemerintah. Lalu kemudian kesehatan gratis, pendidikan gratis. Kenapa kita tidak terapkan itu ya di Indonesia, di negeri yang kaya raya ini? Satu-satunya jalan, sikat babat habis koruptor guys ya. Sorry saya harus panjang lebar di sini, karena memang serius ya. Kalau kita berbicara soal koruptor, tidak main-main ya. Kita butuh keseriusan dari pemerintah untuk tangan besi sikat para koruptor. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi.